Bir at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Hari Minggu biasa ke-15, 12 Juli 2020. Selamat pagi teman-teman Bir. Senang bisa berjumpa kembali. Semangat terus mengikuti kegiatan Bir at Home ya teman-teman. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau mengikuti kegiatan Bir at Home. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Hari ini bacaannya diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Yesus seringkali mengajar orang banyak yang mengikutinya dengan memakai perumpamaan. Dalam bacaan hari ini, Yesus juga memakai perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Mengertikah kalian mengapa Yesus sering memakai perumpamaan saat mengajar atau menjelaskan sesuatu? Pemahaman kita sangat terbatas. Kadang kita tidak dapat mengerti apa yang hendak Yesus sampaikan. Agar lebih mudah bagi kita untuk memahami, Yesus menggunakan contoh-contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan. Dalam bacaan hari ini, Yesus memakai perumpamaan seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Mari kita simak bersama apa yang terjadi dengan benih-benih yang ditaburkan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Benihnya dimakan burung sampai habis. Lalu benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benihnya segera tumbuh karena ada tanahnya, tapi tidak bertahan lama, segera layu dan kering karena tidak berakar. Lalu benih yang jatuh di semak berduri. Benih bertumbuh, tapi setelah semak duri membesar, benihnya terhimpit lalu mati. Lalu benih yang jatuh di tanah yang subur. Benihnya tumbuh menjadi pohon yang besar, subur, dan berbuah lebat. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus mau menjelaskan tentang setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Seperti apakah orang-orang itu? Mari kita simak bersama.
Orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Orang ini sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang tersebut segera meninggalkan dan melupakan firman. Orang ini sama seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Orang yang mendengar firman, tapi karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, firman-nya terhimpit sehingga tidak berbuah. Orang ini sama seperti benih yang jatuh di semak duri. Jika orang yang mendengar firman, mengerti lalu melakukannya, orang ini seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Ketika teman-teman mendengar firman Allah lewat kitab suci, homili romo, nasihat orang tua dan guru, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mendengar tapi tidak mengingatnya? Atau mendengar, segera melakukan, tetapi cepat berhenti karena bosan? Atau mendengar, melakukan, tetapi berhenti ketika tidak ada pujian atau hadiah yang kalian terima? Ataukah kalian mendengar, mengingatnya, melakukan terus penuh semangat hingga akhirnya kalian menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi negara? Tindakan manakah yang akan teman-teman lakukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas minggu ini. Kita akan menanam benih, merawat dan memeliharanya sampai berbuah. Caranya, yang pertama, kalian ambil benih yang akan kalian tanam. Pilih yang kira-kira mudah dan cepat bertumbuh, seperti cabai, tomat, pepaya, melon, semangka, paria, atau labu. Lalu yang kedua, kalian tanam benihnya. Yang ketiga, kalian rawat dan pelihara dengan baik sampai berbuah. Nah, supaya lebih seru, selama memelihara tanaman tersebut, kalian bisa membuat jurnal atau catatan tentang pertumbuhannya dan mendokumentasikannya. Kapan mulai menanam? Kapan mulai muncul daun? Lalu kapan tanaman dipindahkan? Kapan tanaman tersebut mulai berbuah? Lalu kapan kalian mulai memanennya? Jangan lupa, ceritakan perasaanmu saat bisa panen. Nah, teman-teman, tulis semua pengalaman berkebun di jurnal kalian ya. Apakah ada yang menghambat pertumbuhan dari tanaman kalian? Jika ada, apakah itu? Lalu, apa saja yang kalian lakukan untuk merawat benih supaya bisa tumbuh subur? Nah, sama seperti benih tanaman yang kita rawat dan kita perhatikan sungguh-sungguh perkembangannya, kita butuh kesabaran, ketekunan, usaha yang gigih dan pantang menyerah untuk menumbuhkan firman Tuhan dalam hati kita, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan bagi banyak orang di sekitar kita. Sekarang, mari kita bangun niat kita. Ketika firman Tuhan sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, perlu usaha yang terus-menerus untuk membuatnya tumbuh dan berbuah banyak. Mungkin akan banyak rintangan, seperti rasa malas, rasa bosan, rasa lelah, dan sebagainya. Tapi jangan pernah menyerah ya. Ayo terus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, memahami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, serta dengarkan dan lakukan nasihat guru dan orang tua. Kita dapat mengandalkan bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita melakukannya. Yuk, kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama Kak Tri dan teman-teman. Lagunya
baca kitab suci. Nah, ingat ya, kalau kita mau tumbuh, kita baca kitab suci dan doa tiap hari. Nah, sekarang pertemuan kita akan segera berakhir. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Kami akan menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam diri kami. Bantulah kami untuk menjalankan niat kami ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di Bir at Home hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.